Perkenalkan, nama saya Reinhard Robin Hood. Saya adalah mahasiswa Instiper jurusan AMT Smart. Ada beberapa tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Tema yang pertama adalah tentang perkembangan teknologi atau ICT yang sangat cepat. Di mana kita tahu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itulah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir belakangan ini. ICT mencakup berbagai alat dan sistem yang memungkinkan penyimpanan, pemrosesan, dan pertukaran informasi yang sangat cepat. Faktor utama dalam perkembangan ini termasuk adanya beberapa inovasi. Inovasi yang ada saat sekarang ini adalah yang pertama kita bisa sampaikan inovasi hardware. Perangkat keras seperti komputer, smartphone, Android, dan server itu semakin cepat, semakin kecil, dan semakin efisien. Misalnya kemajuan dalam mikroprosesor memungkinkan perangkat dengan kapasitas pemrosesan yang tinggi hanya dalam ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, kemajuan dalam hal jaringan. Internet dan jaringan komunikasi telah berkembang dengan pesat. Dengan teknologi seperti 4G, 5G, dan fiber optik yang meningkatkan kecepatan dan kapasitas transmisi data, hal ini memfasilitasi komunikasi global yang hampir instan dan akses informasi yang sangat cepat. Kemudian dalam hal perangkat lunak, adanya sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya terus-menerus diperbarui dengan fitur baru dan kemampuan yang lebih baik. Ini mencakup pengembangan perangkat lunak berbasis cloud, penyimpanan cloud, analisis data, dan kecerdasan buatan. Untuk tema yang kedua adalah GIS berkembang sejalan dengan perkembangan ICT atau teknologi dan komunikasi informasi. Ya benar, sistem informasi geografis atau GIS adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Sejalan dengan perkembangan ICT tadi, GIS juga mengalami kemajuan yang signifikan. Apa saja kemajuan signifikan itu? Yang pertama adalah integrasi dengan teknologi baru. GIS kini dapat terintegrasi dengan berbagai teknologi ICT seperti Big Data, Cloud Computing, dan AI yang memungkinkan analisis data yang lebih kompleks dan efisien untuk diolah oleh GIS itu. Kemudian adanya peningkatan kapasitas pengolahan data. Kemajuan dalam perangkat keras dan perangkat lunak telah meningkatkan kapasitas GIS dalam mengelola dan memproses volume data yang sangat besar. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, ketersediaan data yang lebih luas. Dengan kemajuan dalam satelit dan teknologi pemetaan, data geospasial kini tersedia dalam resolusi yang lebih tinggi dan dengan cakupan yang lebih luas. Ini mempermudah pembuatan peta yang lebih detail dan analisis yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Dengan perkembangan kemajuan sekarang ini, perkembangan dalam antarmuka pengguna dan aplikasi berbasis web memungkinkan akses yang lebih mudah ke GIS bagi pengguna non-teknis, memperluas jangkauan dan penggunaan GIS di berbagai sektor. Jadi siapa saja bisa menggunakan GIS tersebut. Kemudian tema yang berikutnya adalah di mana drone adalah bagian dari input data dalam GIS. Kita tahu drone memainkan peran penting dalam mengumpulkan data geospasial untuk GIS. Mereka menawarkan berbagai keuntungan dalam hal akurasi dan efisiensi. Misalnya adalah pengumpulan data udara. Drone dapat menangkap gambar dan video dari udara dengan resolusi tinggi, memberikan perspektif yang berbeda dari pemetaan tradisional yang berbasis di darat. Kemudian kita bisa pemantauan dan pengawasan. Dengan kemampuan untuk terbang di atas area luas, drone dapat digunakan untuk membantu dan mengawasi area tertentu secara berkala, menyediakan data yang diperlukan untuk analisis tren dan perubahan. Efisiensi dan biaya penggunaan drone seringkali lebih cepat dan lebih ekonomis dibandingkan metode pemetaan tradisional seperti survei udara dengan pesawat berawak. Ini mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Dan terakhir adalah fleksibilitas.
Drone dapat digunakan di berbagai jenis medan dalam kondisi dan area perkotaan hingga pedesaan yang sulit dijangkau dengan metode lain. Sehingga drone, tema yang keempat adalah drone untuk membantu manajemen perkebunan. Ya, betul. Dalam konteks manajemen perkebunan, drone menawarkan berbagai manfaat yang signifikan. Pemantauan kesehatan tanaman pertama itu adalah salah satu manfaat drone untuk manajemen perkebunan. Dengan menggunakan sensor yang dapat memantau kesehatan tanaman, mendeteksi tanda-tanda stres, penyakit, atau hama, data ini memungkinkan tindakan pencegahan atau perbaikan yang cepat. Kemudian drone juga kita bisa pakai untuk pengelolaan irigasi atau pengairan. Selanjutnya adalah drone bisa kita pakai untuk perencanaan dan evaluasi dari lapangan, di mana data yang dikumpulkan oleh drone dan dapat digunakan untuk merencanakan penanaman, pengendalian hama, pemupukan yang lebih efektif. Ini membantu dalam merencanakan rotasi tanaman dan strategi pengelolaan yang lebih baik. Selanjutnya adalah pemetaan dan inventarisasi. Drone dapat digunakan untuk membuat peta akurat dari perkebunan yang sangat berguna untuk inventarisasi, perencanaan pemilahan, analisis hasil panen, dan perhitungan jumlah pokok. Yang terakhir adalah manfaat drone di perkebunan, penghematan waktu dan biaya. Dengan otomatisasi pemantauan dan pengumpulan data, drone membantu mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan mempercepat proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan perkebunan. Jadi secara keseluruhan, integrasi teknologi drone dalam manajemen perkebunan memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih atas perhatiannya.